Konnichiwa, video kali ini gue ingin bahas tentang kenapa mesti Jepang, kenapa bukan negara lain. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja. Yang pertama, nggak ada negara yang lebih baik dibanding Jepang, yang lebih menarik dibanding Jepang menurut gue, untuk bekerja, holiday, dan sebagainya gitu. Selain Indonesia lah, itu menurut gue. Kalau secara public service tuh Jepang terbaik dibanding Indonesia sih menurut gue. Yang kenapa? Karena Jepang tuh masih menjaga culture-nya, menjaga tatanan kota yang sangat bagus gitu, orang-orangnya juga menarik. Oke, selanjutnya langsung aja. Negara Jepang tuh bisa jadi tempat bekerja lebih lama dibanding negara-negara lain lah. Kenapa? Seperti negara Australia. Di Australia kita cuma bisa kerja 3 tahun cuy, sedangkan di Jepang kita bisa sampai 5 tahun untuk visa Tokotegino ya. Bahkan itu pun bisa diperpanjang sampai 10 tahun dan bisa diperpanjang dapat permanent resident. Dan selanjutnya tuh visa ke Jepang. Untuk ke Jepang tuh visanya banyak banget gitu. Karena Jepang tuh dengan Indonesia hubungannya sangat bagus gitu. Makanya banyak visa yang kita bisa pakai itu untuk ke Jepang. Selanjutnya di Jepang tuh bahasa Inggris digunakan cuy, walaupun Jepang tuh mengagungkan bahasanya, tapi bahasa Inggris itu tetap dipakai gitu, apalagi di kota-kota ya, kalau di desa. Tapi menurut gua Jepang tuh bahasa Inggris itu udah menjadi second language, bahasa kedua gitu. Selanjutnya tuh kita setelah kita bekerja di Jepang, kalau balik ke Indonesia itu kita bisa buka lowongan, kita bisa bikin buat bisnis yang lebih banyak gitu, seperti buat TSK, lembaga pendidikan, atau ekspor impor gitu. Banyak yang bisa kita lakukan, apalagi lewat bahasa seperti LPK, lembaga kursus bahasa Jepang tuh di Indonesia masih kurang lah dibanding bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu udah bertaburan gitu, banyak. Makanya bahasa Jepang tuh kalau ke Jepang dapat pengalaman bahasa Jepang, membantu kita masa depan. Karena nggak semua orang bisa bahasa Jepang cuy. Itu orang-orang ya, walaupun sekarang tuh banyak yang kita lihat lah, tapi cobain bandingin dengan banyaknya orang Indonesia, nggak semua orang bisa pandai bahasa Jepang cuy. Bahasa Jepang tuh susah. Selanjutnya gaji ya, kita tahu bersama lah, gaji di Jepang tuh gede. Maksudnya dibanding Indonesia ya, maksudnya kita bandingin Indonesia, besar kecilnya itu tergantung perbandingan. Tapi kalau kita bandingin dengan Indonesia, wow, jauh banget. Jadi kayak misal kita kerja di di Jepang, kita masih bisa nabung untuk diri sendiri, bisa ngirim, terus biaya hidup, walaupun biaya hidup gede, tapi kan tergantung kita sendiri ya. Tapi masih oke-oke aja, nabung sekitar 10 juta, 8 juta itu oke, ngirim ke keluarga 2-3 juta untuk per bulan tuh saya pikir worth it banget lah. Terus bisa bawa keluarga, jadi ke Jepang tuh bisa bawa keluarga cuy. Tapi ini visanya kayak misal apply-nya visa engineering. Visa engineering tuh bisa bawa keluarga ke Jepang. Ini keluarga inti ya, kayak istri dan anak, yang anaknya di bawah 18 tahun. Makanya kalau misal mau ke Jepang dan punya gelar S1 atau D3 itu bisa apply ya, apalagi jago bahasa Jepang, bahasa Inggris itu. Oke, Jepang tuh worth it banget bro. Selanjutnya pendidikan di Jepang tuh dihargain cuy. Even apalagi tuh yang jurusannya teknik, entah teknik komputer, teknik apapun lah, teknik itu dihargai banget. Karena yang gua lihat, lowongan kerja yang seperti lowongan kerjanya itu ada 10, yang daftar cuman, yang terpenuhi kota pendaftar itu cuma 2-3 gitu. Dan teknik tuh banyak banget. Mungkin kalau teman-teman nyari tahu tentang lowongan kerja di Jepang jalur teknik itu banyak banget. Sisa kalian mau berusaha, mau ngorbanin nggak waktu, biaya dan sebagainya untuk ke Jepang. Itu aja sih sebenarnya. Karena pendidikan di Jepang tuh dihargain, walaupun even itu kalian dari mana kampusnya, mana dimanapun, asal kalian punya gelar itu. Mungkin itu aja. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar gitu. Don't forget to comment, like, subscribe. Oke.
Matane di video selanjutnya.